Shalom Aleihim. Selamat sore Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sebentar nanti kita akan juga bersama-sama mengikuti perjamuan asa yang kudus, di mana kita akan memperingati kematian Tuhan di kayu salib. Apa yang dilakukan Tuhan semua adalah untuk kebaikan kita bersama. Perbuatan Tuhan, demi perbuatan Tuhan adalah untuk kebaikan kita semua. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bukankah kita sudah begitu banyak merasakan apa yang diperbuat Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan berarti. Kau jadikan Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kemurahan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga petang hari Tuhan, kami bersyukur untuk kelimpahan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada tempat ini
untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan Yesus yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Layakkan, kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Jikalau sebentar kami mau memuji memuliakan Engkau, bahkan sebentar kami juga akan menerima perjamuan asa yang kudus dan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, apa yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami saat petang hari Tuhan, kami percaya semuanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh berkarya atas setiap kehidupan kami, dan semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Assalamualaikum. Kita percaya hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita boleh ada tempat ini, untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, karena Dia Allah yang sungguh begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar hati, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup bergoli. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau ikut Yesus selalu, selama-lamanya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar hati, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup bergoli. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau ikut Yesus selalu, selama-lamanya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar hati, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup bergoli. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau ikut Yesus selalu, selama-lamanya. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau ikut Dia selalu, selama-lamanya. Ku mau ikut Dia selalu, selama-lamanya. Biarlah ini menjadi pengakuan setiap hati kita bahwa kita mau mengikut Yesus selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan dan sahabat di dalam setiap kehidupan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Jikalau sebentar kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan yang Tuhan dulu nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dialah Allah yang hidup, Allah yang mengenal dan mengerti setiap kehidupan kita. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang.
sahabatku, bawa hati lebih menyembahmu. Kau Tuhanku, dalam perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, bawa hati lebih berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, dalam perkaraku ku serahkan. Katakan sekali lagi, katakan, mari kita berseru hanya kepada Yesus. Berseru padamu, Yesus, Yesus, sahabatku, Benar Tuhan, kami hanya mau bawa hati kami kepada Engkau Tuhan. Ya, aku mau hanya menyembah-Mu. berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhan Benar, Kaulah Tuhan kami. dalam perkaraku ku serahkan padamu. Dalam perkaraku ku serahkan padamu. Haleluya. Segala pujian, hormat, sembah, syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, kekasih jiwa kami. Engkaulah Tuhan, sumber pengharapan kami yang tak pernah mengecewakan. Kami hanya berseru-seru di dalam nama-Mu Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang selalu memberi kami kekuatan dan kemampuan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan kasih-Mu. Sebentar kami akan masuk bersama di dalam perjamuan-Mu yang asa, perjamuan asa yang kudus Tuhan, di mana kami boleh memperingati sebuah rencana atau rancangan yang begitu besar. Tuhan sudah menyelamatkan kami anak-anak-Mu. Tuhan sudah menyelamatkan kami umat dunia yang mau percaya kepada Tuhan. Ia tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih biarlah Tuhan, sebelum kami masuk bersama-sama di dalam perjamuan asa yang kudus, kiranya Tuhan didik kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menuntun setiap langkah kaki kami untuk kami berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Berjalan di atas kebenaran rancangan-Mu Tuhan. Amin. Supaya kami tidak jauh dalam rancangan-Mu. Tetapi kami boleh masuk lebih dalam lagi dalam rancangan Tuhan. Amin. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Benar. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Tegur kami Tuhan, Ya. didik kami Tuhan, Amin. pulihkan kami Tuhan,
Ya. Kembalikan langkah kami yang salah Tuhan. Ya. Supaya kami tetap di dalam kebenar firman-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Urapi dengan urapan-Mu yang baru. Berikan hikmat, marifat, akal budi yang dari surgawi. Demikian juga kami yang mendengar Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Amin. Yang dengan setia akan mendengarkan setiap perintah-perintah-Mu. Dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami alaskan doa kami dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore saudara sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi segalanya kecuali jikalau kita itu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu rasa aman, rasa sejahtera, terbela, dan juga terkembangkan masa depan kita. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Saudara, kita bersama perlu untuk terus menyikapi keberadaan dari kehidupan pertumbuhan roh kita ini. Pertumbuhan roh, maka disebut asal dari roh itu jadilah rohani. Artinya yang berhubungan dengan roh. Ini perlu supaya ibadah kita itu tidak sia-sia. Dan tiap hari, tiap saat kita perlu memotivasi diri dengan semakin mengerti peran Tuhan dalam hidup kita semua. Mencintainya, menghormatinya, menspesialkan Tuhan di dalam hidup kita bersama. Itulah sebabnya kita tiap-tiap waktu, paling tidak sebulan sekali, kita mengenang akan korban Kristus. Semakin kita mengenang, semakin kita lekat dengan keberadaan Tuhan. Karena sesembahan kita adalah Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya ini. Akan janggal jikalau kita ini menyatakan diri menghormati Tuhan dan punya Tuhan, jikalau kita tidak selalu merawat hubungan kita dengan Tuhan itu sedemikian rupa cermatnya karena banyaknya tantangan, rintangan. Dan ini selalu saya sampaikan karena ini faktual, kenyataan sehari-hari. Saudara bisa di dapur ada masalah, di kamar ada masalah, di ruang tamu kena masalah, dalam pertetanggaan kita pun juga ada masalah. Dan semua itu butuh diselesaikan untuk mempertahankan keharmonisan dalam komunikasi dan lingkungan kita. Jadi ruang yang ada pada kita, yang kita sebut namanya hari, itu sebuah ruang gerak di dalam kehidupan kita. Nanti kita periksa. Dan pergerakan itu diatur di dalam jangkauan Tuhan Yesus. Diatur sedemikian rupa sehingga supaya kita ini andai kata terpaksa bersentuhan satu dengan yang lain, maka cepat kemudian dianugerahkan Tuhan sikap mengampuni. Saudara ya, jangan kemudian pakai bahasa yang salah. Kita lepaskan pengampunan. Waduh, keliru. Kita jangan gampang lagi untuk selalu latah. Kalau ada pendeta besar, ada yang gerejanya besar, ada yang jemaatnya banyak, ada pendetanya pinter, lalu dia bikin istilah, kita melepaskan pengampunan. Itu menurut tata bahasa salah. Memberikan pengampunan, mengampuni. Mari kita akan melihat dan menghayati sekali lagi dalam kitab Nabi Yesaya. Pasal 53, saudara baca ayat 1-12 di rumah. Tapi yang kita baca di sini
ayat 4 sampai dengan 6. Dan mari kita bangkit berdiri dengan gairah dan dengan rasa rindu, kita terima firman Tuhan itu. Kita baca sedemikian rupa intonasinya, sehingga ada kesempatan sambil membaca, sambil menghayati kata demi kata itu, sehingga kita ini bukan penghafal-penghafal, tetapi kita itu penghayat, saudara ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepada kita kejahatan kita sekalian. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silahkan duduk. Ini perlu kita didikkan dalam diri kita, saudara ya. Sama seperti kita bisa dekat dengan orang tua kita. Bisa terbayang-bayang jikalau kita berjarak terhadap kehadiran orang tua kita. Kalau kita selalu membangun komunikasi dengan orang tua. Dan buktinya kita itu sudah diajarkan secara naluri manusia bahwa kita itu sangat dekat sekali dengan keluarga-keluarga kita. Terlebih orang tua kita, saudara-saudara kita. Itu sebabnya kalau berjauhan dan kita kemudian terkungkung dengan waktu, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Begitu ada hari saat kita berlibur, maka kita cepat berkunjung. Untuk apa? Melepaskan kerinduan. Dan itu merupakan anugerah Tuhan untuk mempatrikan keberadaan hidup keluarga itu secara erat, saudara ya. Dan demikian juga dengan Tuhan Yesus. Pengorbanannya begitu rupa. Sebetulnya Tuhan tidak membutuhkan dihormati, dihargai. Karena Tuhan mengasihinya. Tetapi kita sebagai umat manusia yang dianugerahi dengan etika di dalam menyambut, mengenang, merasakan sesuatu dengan penuh tata hormat, tata kasih, yang tidak menyinggung perasaan, yang memberikan supportnya itu begitu kuat, kita patut menyambut Tuhan itu dengan rasa hormat. Amin. Rasa rindu, kepingin kalau sudah dekat waktunya kita selesai kerja, lalu tutup waktu kita semakin ingat kepada Tuhan. Nah saudara, apa sebabnya? Karena Tuhan sesungguhnya telah melakukannya. Bapa di sorga itu melakukan sebuah terobosan untuk pemberontakan umat manusia ini. Disebutkan di situ bahwa kita ini merasa dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Padahal kita itu direbut dari pemberontakan kita. Kapan? Bila mana manusia itu yang beretikat baik ini? Ternyata ada satu noda pemberontakan. Pemberontakan ini mulai dari garis vertikalnya pada sejarah, yaitu tatkala Adam dan Hawa
Yang jelasnya Hawa itu kemudian tertipu di brain fog. Otaknya ini dikabutkan sehingga tidak bisa berpikir panjang oleh karena tipu muslihatnya kuasa kegelapan. Sehingga dia disebutkan di sini, kita sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Mengambil jalan sendiri, coba ini kita pegang, lalu kita teliti diri kita itu. Benarkah kita ini sering mengambil jalan sendiri? Yang itu kemudian identik dengan pemberontakan kita terhadap Tuhan. Karena Tuhan menebus kehidupan manusia ini dan kemudian memberikan satu tata kehidupan yang baru. Itu sebabnya berkali-kali saya sampaikan 2 Korintus 5:17, ciptaan baru. Kita yang ada dalam Kristus dijadikan ciptaan baru. Ciptaan baru, bukan yang lama. Sehingga yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit. Dan ini terus muncul, dikembangkan. Dalam kondisi dan situasi yang baru, apa itu? Iman. Iman itu jatuh di mana? Iman jatuh di roh. Iman itu kita temukan dari mana? Dari tatkala kita menerima firman. Menerima firman itu karena kita memiliki konsep berpikir dan hati. Dan kita melihat konsep berpikir dan hati ini membentuk satu pola mental di dalam kehidupan ini. Karena itu orang seringkali capek, mikir terus, capek. Loh kenapa? Dari hal yang tidak berkaitan dengan tubuh. Tetapi kemudian tubuh bisa melemah, padahal tidak bekerja berat. Tetapi pikiran yang berat itu menguras energi kita karena itu menggerogoti pada mentalitas kita. Karena itu Tuhan Yesus, beliau memberikan saran supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu menggalang hubungan yang serius dengan Tuhan. Saudara sekalian, tetapi kenyataannya kita semua mengalami kesulitan. Ada keteledoran. Kita tidak pro kepada satu kemalasan, tetapi kemudian dijemput oleh keteledoran. Teledor, karena kita mempunyai banyak masalah yang kita selesaikan. Banyak keadaan yang perlu kita perhitungkan. Yang semua itu membutuhkan sarana-sarana. Berpikir butuh sarana. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan bagaimana anak-anak sekolah. Maka memikirkannya apa yang dipikirkan? Sarananya kena di situ. Dan dari situ mulai. Kalau saya ini, makan itu nggak bisa kecuali bubur, saudara ya. Bingung. Ibu gembala tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kami bertiga ini punya kesibukan masing-masing. Tidak bisa. Kemudian langganan masakan. Mikirkan masakan saja itu bingung loh, saudara. Betul. Besok itu masak apa? Ini saja hari ini saya belum mikirkan. Saya lemparkan ke Yonatan. Kamu terserah. Itu pikiran yang hanya dengan satu masalah saja menentukan menu masakan, itu sudah menguras tenaga sepenuhnya. Itu rapuhnya. Itu keadaan kelemahannya dari kita manusia yang berdosa ini. Seluruh kemampuan dulu yang di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 28, seluruh tata tertib kosmis yang ada ini diserahkan kepada Adam yang dianugerahi dengan potensi yang luar biasa. Bisa mengatur semuanya. Coba tampilkan 28. Supaya kita bisa tahu dan menghayati kerugian itu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, membangun keluarga dan rumah tangga. Dan bertambah banyak, membangun lingkungan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, membangun sistem dari
perpolitikan, sistem pemerintahan politik. Dan taklukkanlah itu ilmu pengetahuan. Menaklukkan segala itu dengan akal budi. Kita tahu akal budi ditempatkan kepada kita manusia untuk menganalisa, untuk memisahkan dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita menjadi orang yang cerdas. Ketemu ini dapat diselesaikan, ketemu ini bisa diselesaikan, ketemu ini bagaimana. Saya sangat kagum dengan penemuan-penemuan alat-alat teknologi yang baru. Sederhana saja, gergaji itu. Saya hitung itu jumlahnya begitu banyak. Semakin diperbarui, semakin mempermudah manusia, dan semakin banyak yang dijangkau. Jadi sangat praktis dan efektif sekali, serta efisien. Tenaganya tidak terlalu banyak dikeluarkan, tetapi hasilnya melampaui segala-galanya. Begitu dipencet, putus, putus. Pohon yang besar, ada yang lebih besar lagi. Langsung tekniknya untuk memotong bagaimana, dipelajari semua. Saudara, jadi pengetahuan luar biasa berkembang. Kemudian berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ditaklukkan, ditundukkan. Ini adalah merupakan satu bagian dari hikmat akal budi, yaitu dianugerahi dengan kemampuan teknologi, kemampuan untuk pendekatan, dan lain sebagainya. Ini luar biasa, tapi habis semua, hilang semuanya. Kita tidak pernah membaca, atau kurang membaca, kurang merenungkan, maka akibatnya kita tidak merasa rugi. Tapi setelah Alkitab membongkar semua hak-hak kita mestinya, kita baru rasa rugi. Rasa rugi. Dulu, andai kata tidak ada dosa, saya tidak begini. Dulu jalan saya gagah, sekarang goyah. Tidak bisa. Bersyukur ada ini. Masker ini. Ini menolong. Gigi saya yang rompal itu tidak kelihatan kalau begini. Nolong bagi saya, saudara. Dulu, andai kata dosa tidak seperti itu, tidak ada salah pengertian. Artinya konsep berpikirnya itu terganjal dengan hal-hal yang bersifat egoisme. Dituliskan di situ, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita mengira. Di dalam kitab Mazmur 119, ayat yang keempat, kita baca bersama di sana. Engkau sendiri telah 104. Ya. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Pengertian dari firman Tuhan. Jadi hubungan vertikal itu harus terus, saudara ya. Terus. Supaya kita berkembang. Potensi kita manusia itu berkembang, bertumbuh. Akal pikirannya itu kemudian jernih. Dan ini semuanya adalah aktivitas yang memakan keberadaan tenaga kita. Itu yang membuat kita cepat lelah. Karena dari pikiran dibentuklah etika. Dari etika kemudian dituntut, etika yang benar dituntut melakukan sebuah kebenaran. Sementara kita seperti besi yang bengkok, harus diluruskan. Itu kadang-kadang kita merasa tidak enak. Dengar firman Tuhan kok ngejar-ngejar saya terus, tidak enak rasanya. Tapi nanti kita lihat, kalau kita telah diberikan pengertian yang sedemikian rupa, maka yang terjadi sebaliknya. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Yang dimaksudkan di sini adalah jalan kesesatan. Penyesatan itu ada. Karena itu pengertian kita kudu dibongkar, ditata oleh Tuhan.
bukan sekehendak sendiri. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17 sering saya katakan, manusia memang punya kehendak bebas, tetapi tidak bebas berkehendak. Kamu boleh makan semuanya buah pohon yang ada di taman ini, bebas. Batasannya, tetapi buah pohon baik dan jahat jangan kau makan. Begitu kau makan, ngeri sekali. Yang menjadi risikonya, engkau mati. Saudara sekalian, itu tatkala pikiran mulai dirampas oleh bujukan setan, yang sekarang setan itu berkeliaran seluruhnya di duniawi ini. Ayub menyatakan dalam kitabnya, Tuhan berdialog dengan iblis. Tuhan bertanya, dari mana kamu? Dari beredar-edar. Tuh, tidak ada satu jarak pun yang dilewatkan oleh kuasa iblis itu untuk menjadi penggoda, pengganggu. Karena itu kata-kata bahwa ular itu cerdik, itu sebetulnya bukan cerdik pandai, tetapi cunning itu adalah merupakan kelicikan. Ibraninya arum, itu adalah dengan peristiwa yang begitu panjang, menunggu terus. Lukas 4 ayat 13, kita melihat setelah dia gagal menggoda Tuhan Yesus, maka dia mundur dan menunggu waktu yang terbaik. Hati-hati saudara ya, waktu yang terbaik. Setelah kita ditebus Tuhan, kita melihat bagaimana keberadaan Tuhan Yesus itu begitu rupa, nekat, ya, memberi dirinya untuk jadi tebusan. Kita sudah bersih, perlu dijaga, saudara. Ya. Saudara kalau pakaian sudah bersih, tentu disetrika, ya bukan? Setrika, ikut garisnya semua, modelnya apa. Setelah sudah disetrika, kemudian sebelum dipakai disimpan. Nanti pakainya satu persatu. Kalau sudah kotor, cuci lagi. Seperti itu keberadaan hidup kita sehari-harinya. Seringkali pencemaran itu masuk, pencemaran itu menodai. Biar yang ngantuk itu, biar rotok kaget sedikit gitu, saudara ya. Menodai kita, noda. Jangan berkata, aku tidak melakukan apa-apa tentang dosa, berarti aku tidak berdosa. Siapa tahu pikiran kita, saudara. Pikiran ini bisa mengembara kemana-mana. Mengembara, kemudian bisa mendatangkan kerusakan pikiran. Kalau tadi tidak diatur sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Iblis mengadakan pencobaan, menunggu saat yang tepat. Saat ini kita mulai counter dengan cara dekat dengan Tuhan. Amin. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita itu senasib, sepenanggungan. Pendeta pun demikian juga, saudara. Maka itu saling mendoakan antara pendeta, gembala, hamba Tuhan dengan jemaat Tuhan. Meskipun predikatnya hamba Tuhan, gembala itu adalah ambasador Kristus, utusan Tuhan, tapi tetap manusia yang punya kelemahan. Itu hanya merupakan bentuk tanggung jawab yang diserahkan. Karena itu kita perlu melihat di dalam 23 ayat 1 dan 2 Injil Matius, di sana ada tertulis demikian yang salah sama sekali diselewengkan ya. Ayat 2 dan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Wah, ini luar biasa, saudara ya. Jadi sudah diblokade semua waktu itu, zaman Yesus itu. Semua instansi sudah dikek istilahnya dengan keberadaan tokoh-tokoh Farisi dan ahli Taurat. Tetapi hidupnya tidak benar.
Maka itu Tuhan Yesus beliau memberikan firman petunjuknya, sebab semua sudah diblokade, diduduki kursi Musa. Kursi yang betul-betul merupakan kedudukan yang tinggi artinya di dalam Taurat. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yang diajarkan Taurat itu benar. Perbuatan-perbuatan mereka, ya, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Turuti ajarannya. Jangan turuti kelakuannya. Tuhan berbicara sesuatu di dalam paralelisme. Saudara, kenapa? Sekarang orang punya pendapat, kalau pendetanya sudah dalam kedodoran seperti itu, wis pokoknya aku cari Tuhan di sini. Nah, itu keliru. Sebab zaman itu adalah zaman di mana sinagoge semua, tempat ibadah semua, dikuasai ahli Taurat. Instansi semua. Agama dikuasai oleh orang-orang Farisi. Tidak bisa bergerak. Karena itu, kasarnya begini, ketimbang kamu tidak bisa beribadah karena melihat kelakuan mereka, ibadahlah, turutilah apa yang menjadi ajaran mereka. Karena itu ajaran Taurat itu benar. Kelakuannya jangan kamu turuti. Itu dulu zamannya Yesus karena kondisionalitasnya seperti itu. Situasinya seperti itu. Coba kalau tidak, kalau mau mencari seorang pembicara yang benar, pada waktu itu tidak akan ketemu. Semua dikamuflase, dikorup semua keberadaannya. Karena itu, terimalah ajarannya, jangan kelakuannya. Lalu bagaimana untuk sekarang? Tidak bisa untuk sekarang. Saudara, sebab banyak sekali tempat, banyak sekali lembaga-lembaga keagamaan yang dibuka, yang di situ mengajarkan hal yang benar, pendetanya juga melakukan sebuah kebenaran. Kalau kita berspekulasi, aku tetap mengikutinya, dan tidak akan mengikuti perilakunya. Sulit, susah zaman sekarang ini. Kita akan melihat kenyataan yang sungguh-sungguh yang dialami dalam situasi yang sulit. Saudara melihat, KPK itu kan sudah ada, kan sudah jelas. Tiap-tiap orang yang mau duduk di sebuah kedudukan, instansi, institusi, bukankah sudah disumpah semua untuk tidak melanggar? Tapi buktinya kita lihat sekarang, banyak sekali yang ditangkap. Lembaganya kemudian dicoba untuk diinfiltrasi, untuk dipengaruhi. Ini membuktikan manusia itu meskipun sudah tahu kebenaran, tapi tidak bisa masuk di dalam kebenaran oleh karena dipenuhkan dengan nafsu dan keinginan. Coba kita periksa di dalam Galatia pasal 5, ayat yang ke-19 mulai sampai dengan 22. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Semua kita melakukan itu. Karena itu pendeta pun perlu didoakan. Amin, saudara. Pendeta jangan sok sebagai dewa yang mesti disembah dan lain sebagainya. Tidak. Nanti saudara dengarkan waktu berdoa untuk mengambil perjamuan kudus. Supaya dikuduskan semua. Mulai dari hambamu, gembala ini, sampai seluruhnya. Nah, saudara perhatikan. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kira-kira kita bisa sadar tidak?
Saat ini tatkala kita mendengar itu dan diceritakan, dijelaskan, itu berarti neraka. Saudara kemudian mendengarkan firman Tuhan, berani ngantuk tidak? Saya tanya, berani ngantuk enggak? Enggak berani. Tapi setelah sudah, sebentar lagi, besok mungkin minggu, kita berada di sini lagi, kita ada gangguan lagi. Itu manusia. Itu keberadaan kemampuan yang sudah habis semuanya. Dulu potensinya begitu rupa. Sekarang rapuh, lemah. Kita butuh Tuhan. Saudara ya, karena itu perlu kita bersama harus mengenal keberadaan Tuhan lebih jauh. 119, 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu meluruskan, menyinari langkah-langkah kakinya, supaya tidak terpleset, tidak terpelecok, supaya langkahnya itu benar, yang dipijak jadi pijakan dalam perjalanan hidupnya itu betul-betul jalan yang sebenarnya. Ya. Dan terang bagi jalanku, terang, semua dapat dilihat. Kita punya hikmat akal budi. Kalau akal budi saja, itu ditempatkan Tuhan di dalam hidup manusia untuk menganalisa, untuk memilah, memilih. Sebatas sesuatu yang logis. Itu akal budi manusia. Oleh karena itu Tuhan menempatkan lagi hikmat di dalam roh. Salomo mendapatkan hikmat di dalam roh. Jadi bukan sekedar akal budi, maka digandeng hikmat dan akal budi. Hikmat itu jurusannya vertikal dari Tuhan, bukan horizontal dari sesama. Pengalaman akal budi itu adalah asuhnya kehidupan manusia berasal dari logika. Yang tidak masuk logika, yang tidak rasional, tidak bisa ditembus, tidak bisa dikatakan. Tetapi hikmat roh itu nembus, saudara. Luar biasa. Hari-hari ini kita semua harus hidup semenjak kita kenal Kristus, dipimpin oleh roh. Aduh, saudara, ini seringkali kita sembronokan karena kita sudah diterlenakan kedudukan, pangkat, derajat, kekayaan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Dipotong saja gitu. Apa sukses itu? Ini yang kemudian manusia diiming-iming dengan sukses. Tapi sebetulnya firman Tuhan mengatakan bahwa yang paling benar adalah firman dan roh itu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini yang dibutuhkan dalam perjalanan hidup. Firman itu. Semua dikontrol dengan firman. Semua kemudian dijalankan sesuai dengan petunjuk firman. Yang berarti umat tebusan Tuhan tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Yang berarti sekaligus tiap-tiap saat, tiap hari selalu membaca firman Tuhan. Saudara, orang Yahudi dulu ada filakteri. Filakteri ini seperti tempat berlian kecil yang kemudian ditaruh di sini. Isinya tuh 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Supaya apa? Kalau di sini, saudara, kok kenapa enggak di belakang sini? Jadi mondolan gitu. Kenapa dibatuk ini? Biar kita mengerti. Itu selalu kita bisa melihat, bisa merasakan. Ingat firman, ingat firman, ingat firman. Jadi kita melihat strategi pendidikannya begitu. Tetapi tidak ada roh Tuhan, cuman hanya berdasarkan kepada kebaikan. Moralistis. Itu sebabnya orang muda yang kaya, dia datang kepada Yesus dengan pemikiran, pasti dia akan disebutkan lulus oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, lakukanlah firman Tuhan. Sudah
Apalagi yang kurang? Tidak berzina, tidak membunuh, dan lain sebagainya sederetan. Pokoknya sangat moralistis. Tapi satu hal, jual hartamu, berikan pada orang miskin. Nggak mampu. Dan disitulah letaknya kelemahan kita. Ketidakmampuan kita. Kita mesti mohon kepada Tuhan. Tatkala Tuhan menunjuk harta kita. Menunjukkan dari mana. Menunjukkan mesti untuk apa. Dan kemudian untuk siapa. Sebab apa yang ada pada kita semuanya itu bukan seutuhnya 100% milik kita. Tapi ada haknya orang miskin, haknya orang yang kesusahan, haknya orang yang di dalam musibah. Saudara seperti lihat yang ada di mana? NTT ya. Ngeri, saudara. Begitu ditimpa gelombang itu, angin plus gelombang, luar biasa, ngeri, saudara. Ini yang perlu untuk kita pikirkan. Nah, kita membagi-bagi bagian-bagian mereka yang berhak atas ajaran Tuhan, mereka punya hak, orang miskin punya hak. Karena itu Tuhan mengatakan, tatkala aku lapar, engkau memberi, aku makan. Tatkala aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Lalu mereka tanya, kapan Tuhan kami melihat engkau dalam kekurangan seperti itu? Tatkala engkau memberi kepada sesama saudaramu yang paling hina. Ngeri, saudara. Tiap hari kita itu diukur Tuhan, dituliskan Tuhan. Apa yang perlu Tuhan nanti ajarkan pada kita? Perlukah itu pengajaran hanya dengan merupakan paparan firman Tuhan saja? Atau sebuah peristiwa di dalam diri kita? Sehingga menggugah kita untuk sadar. Kita perlu peka, saudara, dalam hal ini. Kita melihat di dalam Yesaya 53 kembali. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Ini jiwa pemberontak itu ada pada kita. Itu memang sudah secara keturunan. Filogenetik keturunan. Seperti itu. Kita ini tidak bisa melakukannya. Perlu apa? Perlu Roh Kudus. Karena kita hari-hari ini dituntut dan seterusnya tatkala kita beribadah kepada Tuhan perlu hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus bukan untuk berglosolalia saja, itu cuma tanda. Tetapi kepentingannya untuk apa? Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua. Lintas agama. Semuanya. Lintas suku bangsa. Semua manusia. Dicurahkan. Tuhan punya kepentingan demikian. Ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. 1. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 2. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 3. Nubuat, mimpi, penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, saat-saat sekarang ini. Waktu ini dituliskan itu masih merupakan rancangan Tuhan. Satu waktu yang harus ditunggu dan ini sudah tergenapi. Ya, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi dipenuhkan Roh Kudus itu gunanya supaya dia itu peka, rohnya itu peka. Tatkala Allah mentransfer sebuah berita kenyataan lewat mimpi, dapat lihat mimpinya. Untuk apa? Menengok ke depan. Untuk membangun satu proteksi bagi kehidupan kita. Proteksi bagi pertumbuhan gereja. Mimpi, nubuat, penglihatan-penglihatan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan satu pengertian dan pengalaman dalam hal itu. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tatkala tahun 1966 saya dapat penuh Roh Kudus, itu seperti lepas dari tubuh, melayang ke atas. Saya bisa melihat satu gereja
luar biasa. Dan memang gereja itu luar biasa pada waktu itu. Tetapi kemudian tumbuh tanaman perdu. Tanaman-tanaman kecil itu loh. Apa itu? Semak-semak itu. Terus tumbuh. Nutupi gereja itu karena telah menjadi pohon keras. Pohon yang tinggi-tinggi. Gereja itu sudah ada di tengah hutan. Lenyap kesaksiannya. Dan saya kaget tatkala itu terjadi puluhan tahun. Sampai dengan hari ini terus berjalan. Ngeri. Itu perlu ada untuk jemaat Tuhan semua. Kita semua jikalau dipenuhkan Roh Kudus. Dan untuk penuh Roh Kudus tadi itu harus taat pada firman Tuhan. Mencondongkan hatinya kepada Tuhan. 119 ayat 12. Kita melihat kecenderungan itu harus ada sebagai upaya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucap. 112 tadi itu. Bukan 12, saya keliru ya. 119, 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Kucondongkan. Ada upaya, saudara. Jadi kita percaya kepada Tuhan itu penuh dengan dinamika. Penuh dengan kegiatan. Kucondongkan. Condong itu berarti mendekat kepada. Telah kucondongkan hatiku, kuupayakan. Kucondongkan, kucenderungkan. Semua-semua tidak menjadi orientasinya. Tapi Tuhan Yesus menjadi kecenderungan untuk menjadi orientasinya. Ketetapan-ketetapanmu, hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Jadi bukan insidentil, bukan manakala, bila mana, lek ngene, lek ngono, dan seterusnya. Tidak. Dipenuhkan untuk menggerakkan kita, untuk menolong kita. Ada upaya mencondongkan kita kepada ajaran Tuhan. Amin, saudara. Ini yang perlu ada. Supaya kita bisa lepas dari keturunan pemberontak gitu ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Sesat. Artinya tidak sinkron pikiran kita dengan pikiran Allah. Konsep kita dengan konsep Allah. Tidak sinkron. Sesat. Lepas dari jalan itu. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ngeri, saudara ya. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Bagaimana membentuk satu komunitas yang setia kepada Tuhan? Sulit. Karena itu perlu kita satu roh semuanya. Yang mengilhami kita, memimpin kita, mengasihi, memproteksi kita. Satu roh. Roh Kudus. Yesus naik ke sorga. Perlu untuk menurunkan Roh Kudusnya untuk ini. Bukan mendemonstrasikan glosolalia, demonstrasikan talenta ini. Kalau masing-masing jemaat gereja ini, semua seperti itu. Hidupnya kudus, hidupnya takut kepada Tuhan. Takut dalam arti bukan berarti dia di dalam kecemasan. Tetapi takutnya hormat, mengasihi, membela waktu-waktunya Tuhan dari kita. Itu dari sisi kita. Maka kita akan dipenuhkan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu kemudian seperti sekarang ini sedang dipercaturkan. Memang glosolalia itu ada. Tetapi sekarang ini sudah sulit. Saudara ya. Untuk bisa melihat itu murni apa tidak. Karena diajarkan, diatur. Orang naik mimbar langsung berwala-wala itu. Repot, saudara.
Rasanya pendeta kalau tidak seperti itu, wah rasanya nggak afdol. Rasanya kurang berwibawa dan lain sebagainya. Saya waktu berbahasa roh itu, saya tidak mengerti. Saya berbahasa Indonesia, tatkala lepas dari tubuh itu, tapi semua yang ada di sekitar, padahal waktu itu kosong. Saya cari tempat sepi di sayap sebelah kanan di gereja Sawan itu. Saya cari di sana. Kemudian saya kaget seperti lepas baju gitu ya. Lepas, melihat penglihatan itu. Nah saudara, itu bukan diusahakan. Bukan, sampai sekarang pun juga banyak rekan-rekan yang saya sampaikan di Facebook digambari. Bunder, ada tanduknya kiri kanan, apa itu? Gambar apa itu? Setan, iblis. Jadi saya dicap kiblisan. Udah apa-apa lah. Iya toh. Ini membuat saya dalam ketekunan lebih jauh. Yang kedua, nubuat. Yang ketiga, kecuali mimpi tadi, apa? Satu lagi, penglihatan. Ya, saudara, luar biasa ya. Nubuat, kemudian mimpi. Tiga, penglihatan. Kalau itu ada, semuanya akan berguna bagi negeri dan bangsa ini. Duduk di pemerintahan, bersih pemerintahannya. Duduk di dalam satu instansi, bersih instansinya. Karena ada orang yang takut akan Tuhan. Tapi sekarang susah. Kristen sekarang digebar dengan hidup gaya baru. Coba, pendetanya saja kena, saudara ya. Pendetanya itu kena. Coba kita akan memeriksa bersama apa yang sedang terjadi sekarang ini. Maliaki pasal 2 ayat 6 dan 7. Jangan deg-degan saudara ya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, mulut seorang hamba Tuhan, imam. Dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai, sejahtera, ini saya nih dislokasi, ya, rahang. Dan kejujuran. Ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Itu perintah dari Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi seorang hamba Tuhan itu mesti harus perilakunya benar, ucapan pengajarannya benar. Enggak bisa kita kemudian pokoknya dah khotbahnya bagus ya terima saja meskipun kelakuan dari pendetanya itu tidak bagus. Sekarang ini tidak seperti zaman waktu Yesus menyampaikan berita firman. Karena itu firman Tuhan itu harus diperiksa. Diperiksa situasinya, kondisinya, keberadaan dari tingkat sosialnya bagaimana, itu di dalam wadah budaya yang bagaimana. Baru kemudian kita melihat, oh begini toh ternyata. Jadi tidak bisa comot diterapkan ke dalam semua keberadaan. Sekarang sudah tidak bisa lagi begitu. Tidak bisa, karena itu perlu saya sebagai gembala didukung doa oleh saudara. Saudara jangan mengharapkan sesuatu dari saya. Tapi supaya saya bisa menjadi wadah yang benar. Saya menyampaikan dalam kebenaran, hidup di dalam ketakutan, kebenaran dalam Tuhan, dan lain sebagainya. Coba, sekarang tidak kita lihat. Pendeta naik mimbar aja pakaiannya sudah batik. Ada mimbarnya. Coba baca di dalam kitab Keluaran 28 ayat 3 dan 4. Keluaran 28. Harus hukumnya wajib. Engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli,
yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Dan lain sebagainya pada waktu itu, demikian mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu. Dan seterusnya. Sebab apa? Supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Jadi pakaian pun juga sudah ditentukan. Saudara, jangan karena kita bebas dalam roh, ada yang mengatakan, tidak perlu lagi kita. Supaya apa? Ada bedanya. Mana yang hamba Tuhan, mana yang jemaat. Dan supaya pakaian itu menjadi satu alat pengaman. Kalau dia seperti itu cara berpakaiannya, maka dia dapat dilihat itu loh hamba Tuhan, pendeta itu. Kenapa? Ini gini-gini, loh pendetaku kok nganggo celana jeans barang. Jasnya terus dilingkis gini ya, khotbah. Itu sudah terkontaminasi dengan gaya hidup yang baru. Saudara ya, fragmentasi gaya hidup itu memberikan berbagai potongan-potongan gaya yang ada. Ini kelompok ini ikut gaya ini. Ini kelompok ini ikut gaya ini. Ini kelompok ini ikut gaya ini. Aduh, ngeri saudara ya. Karena itu hamba Tuhan perlu untuk bisa menjaga diri. Saya tidak mau dengan cara itu. Saya ditanya, saya baru saja pakai jas warna-warna itu. Karena apa? Ya kondisi sekarang ini. Pakaian saya yang lain, jas yang lain. Itu saya kalau pakai jasnya itu kayak diuntal. Karena saya sudah kurus. Yang bisa pakai ya satu ini. Nanti mesti jahit lagi. Dengan ukuran yang baru. Saya masuk terbilang harus mengikuti new normal. Jadi oke, tak timbang berkali-kali, timbang berapa kali, 63, turun 62, turun 61, naik lagi 62, ya segini-gini ini sudah. Ini perutnya harus diikat kuat-kuat, ketutupan dengan ini, baju jas tidak kelihatan, si aman saudara. Tapi yang lainnya komprang, kayak celana Madura itu, komprang semua. Nah saudara, kita mesti tahu apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, supaya ada bedanya, supaya kita yang pakai juga aman, supaya tempat kita bergaul juga aman. Kalau seperti itu pakaiannya, bergaulannya tidak di mal-mal, tidak kemudian cari hal-hal yang gemerlap, tidak bisa. Mulutnya perlu untuk menyampaikan firman kebenaran. Kalau sembarang bergaul, ini akan katut, saudara. 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mohon Tuhan yang mengawasi. Waktu saya khotbah dijawab, lalar gawe Gusti Allah kongkon jogo lambene. Kapi entah. Saya tertawa. Ya ampun Tuhan. Ini pengertiannya adalah mohon penjagaan dari Tuhan, artinya dijaga. Kalau kemudian mulutnya ngomongnya yang enggak disentil oleh Tuhan. Apa lumpangen. Gak bisa ngomong. Atau mungkin seperti saya gini, disentil titik karena makannya nyunyu. Saya gigit ikan ayam itu celak, udah miring. Udah. Jadi disentil sama Tuhan, kono aja enak-enak makan ngono terus ae. Delok jemaatmu ana sing dalam kekurangan. Lah, kudu peka. Puji Tuhan, karena itu marilah di dalam menghayati pengorbanan Tuhan yang seperti itu. Kita semua sudah sesat, kita semua salah pemikiran, kita diluruskan oleh firman Tuhan. Pelajarilah firman itu. 119 ayat 130 sebagai penutupnya. Kalau firman itu kemudian tersingkap, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tuhan memberkati kita semua.
kita masuk dalam perjamuan rasa yang kudus. Haleluya. Silahkan berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami boleh kembali dapat beribadah bersama dalam sesi yang ketiga. Itu kami boleh memuji, menyembah, bersyukur atas segala kemurahan Tuhan bagi hidup kami bersama. Amin. Bahkan malam hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu untuk kembali kami dapat memaknai akan korban Kristus di kayu salib. Benar Tuhan. Yang menyelamatkan kami, yang menebus kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tuhan tolonglah hidup kami, agar hidup ini seturut dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kelemahan, ampuni segala kekurangan, bahkan ampuni dosa-dosa kami yang kami sadari maupun tidak, yang ada di hati, yang ada di pikiran, yang ada di perkataan, bahkan di perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan. Tuhan ampuni, agar sungguh-sungguh kami
menjadi umat-umat Tuhan yang berkemenangan, Amin. menjadi ciptaan yang baru Amin. di dalam hidup kami, dalam pengiringan kami akan Tuhan. Bahkan terlebih malam hari ini sebentar kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus untuk memaknaikan korban Kristus di kayu salib. Tuhan kiranya melayakkan hidup kami bersama, mulai dari Bapak Gembala, kami Amin. para pelayan perjamuan, Amin. dan seluruh umat Tuhan yang hadir di kesempatan malam ini, biar kami boleh menguji batin dan hati kami, agar kami boleh dilayakkan Tuhan, Amin. sehingga melalui perjamuan asa yang kudus malam hari ini, kami tidak berkesalahan di hadapan Benar, Tuhan, Tuhan. namun kami beroleh kasih dan kemurahan, membawa kami bersama semakin giat dan setia di dalam mengasihi dan mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami sebentar masuk dalam perjamuan asa yang kudus malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Citaku bermakmur bagimu, kan aku tahu telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Sudah, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Gembala yang baik, ampuni sekali lagi dosa kesalahan kami, mulai dari hamba-Mu, agar kiranya
dapat membawa kepercayaan Tuhan secara bertanggung jawab sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan, sebagai pemain musik untuk Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang memberitakan, karena Engkau telah melepaskan seluruh keberdosaan kami, segala kesesatan kami telah Kau gantikan dengan kecerdasan, hikmat, marifat dari sorga. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau tersiksa demikian rupa yang membuktikan betapa bejat dan rusaknya kami dahulu. Engkau telah menebusnya dengan tidak mempertimbangkan bagaimana Engkau disiksa, dianiaya, dicemooh. Tetapi Engkau tetap berjalan terus sampai naik di tiang salib. Bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga. Sekarang mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk kami semua, agar kami semuanya boleh mengenali kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan saya bacakan firman Tuhan, setelah kita aminkan bersama, makan bersama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Letakkan tangan kiri di dada. Getar detak dari jantung kita. Dulu untuk menjalankan aktivitas yang berdosa. Tapi setelah ditebus Kristus, untuk menjamin mendukung aktivitas memuliakan Tuhan. Darahnya menyucikan kita bersih semua dari segala kehidupan dosa. Terima kasih Tuhan untuk kesemuanya. Agar kami disucikan, dihidupkan di dalam kuat kuasa nama-Mu. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Setelah kita aminkan bersama, minum bersama dengan percaya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Minum bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Yang susah Engkau telah memberikan penghiburan. Yang sakit Engkau telah menyembuhkan. Yang buntu jalan Engkau telah bukakan jalan. Semua sehat rohaninya. Cinta Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tidak takut tantangan dan rintangan karena Tuhan beserta menyelesaikan semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami di pusat sampai di daerah. Bapak Kepala Negara kami, Wakil Presiden, semua menteri, anggota DPR, MPR, pejabat-pejabat di daerah, kota kami di sini, kawali semua Tuhan, dengan pejabat-pejabat yang bersih, yang takut akan Tuhan, dan umat Kristen yang takut akan Tuhan. Gereja Tuhan memberikan satu kontribusi untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji
Dengan selesainya ibadah kita dalam perjamuan yang kudus ini, biarlah kiranya kita bersama menyadari, mengetahui, semakin cinta kepada Tuhan, menghargai Tuhan, semakin banyak belajar firman Tuhan, membangun perenungan di rumah tangga masing-masing, kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang menghibur, menolong kita untuk membangun kehidupan yang setia kepada Tuhan, mulai petang hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian tiap Rabu jam 6:30 malam ibadah doa malam secara online. Dan setiap Sabtu jam 5 petang ibadah kaum muda remaja di gereja. Dan minggu depan ibadah seperti biasa 3 kali jam 6, jam 9, dan jam 5 petang. Untuk ibadah sekolah minggu tetap masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 petang. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.